Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul allam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nujumiz zulam, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah hari ini khatib berwasiat pada diri sendiri, umumnya hadirin sekalian, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya nikmat kesempatan. Maka wajiblah bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat berupa kesempatan untuk dapat menikmati lezatnya ibadah di bulan Ramadan, bulan yang disebut sebagai bulan penuh dengan pahala, bulan peluang, bulan fasilitas, bulan media. Sengaja Allah berikan kepada kita satu kesempatan untuk dapat mengejar segala ketertinggalan kita di bulan Ramadan ini, untuk menyempurnakan segala kekurangan kita. Bahkan Allah kasih kesempatan kita untuk berusaha, beramal agar Allah mengampuni, memberikan ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, telah terjadi peristiwa di luar jangkauan panca indera kita, panca indera manusia, yaitu terjadinya pergolakan metafisika di luar angkasa, bahkan di dunia. Burung-burung di udara, ikan-ikan di lautan, rembulan dan matahari, planet-planet dan tata surya, bintang gemintang, nebula dan galaksi, bahkan arasy dan kursi. Di malam-malam bulan Ramadan, semua mereka berseru, tuba li ummati Muhammad. Beruntung bagi umat Muhammad. Beruntung bagi umat Muhammad. Karena Allah telah menyediakan aneka kebaikan, aneka anugerah, macam-macam anugerah. Dan anugerah itu anugerah besar di malam-malam bulan Ramadan. Allah sengaja datang di malam-malam bulan Ramadan, turun ke langit dunia untuk menjemput umat Muhammad. Karena itulah mereka semua berseru, beruntung bagi umat Muhammad. Karena Allah berseru, hal min muhibbin fanuhibbuh,
Adakah di malam-malam bulan Ramadan orang yang mencintai aku? Niscaya aku siap mencintainya. Wahal min mustaghfirin fanastaghfiruh. Adakah di malam bulan Ramadan orang yang minta ampun, minta maaf kepadaku? Aku pun siap memaafkannya. Wahal min sa'ilin fanu'tih. Adakah orang yang meminta sesuatu kepadaku? Aku siap memberikan apa yang dia minta. Wahal min talibin fanatlubuh. Adakah di malam bulan Ramadan orang yang mencari aku pun sedang mencarinya. Wahal min taibin fanaqbalu taubatah. Adakah di malam-malam bulan Ramadan orang yang bertobat? Aku pun siap menerima tobatnya. Begitu yang terjadi di bulan Ramadan, terkhusus di malam-malam bulan Ramadan. Karena itu, di antara miliaran manusia yang berada di muka bumi ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dijadwalkan sebagai muslim, sebagai bangsa Indonesia yang dapat mengisi Ramadan dengan tenang dan nyaman, sementara saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza Palestina, yang terpaksa sholat tarawih mereka laksanakan di tengah puing-puing reruntuhan bangunan, di tengah reruntuhan masjidnya, di tengah kebisingan peluru dan bom. Tapi mereka lakukan itu semua, sementara kita dengan nyaman, dengan tenang bisa beribadah di bulan Ramadan ini di masjid-masjid kita. Maka isilah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Lalu kita juga wajib bersyukur karena saudara-saudara kita boleh jadi telah lebih dulu meninggalkan kita seminggu sebelum puasa. Ada yang 3 hari sebelum puasa. Bahkan kita juga tidak tahu apakah Ramadan ini akan bisa selesaikan sampai finish, atau kita bisa bertemu dengan Idul Fitri. Bukankah kemarin hari Kamis telah dimakamkan seorang ulama, Habib Hasan As-Segaf, dari majelis Rasulullah, sehingga alam semesta berduka. Hujan terus menerus. Ada yang 1 hari baru puasa kemudian dia hembuskan nafas terakhir. Tetapi lagi-lagi sekalipun 1 hari dia mengenyam, dia merasakan puasa, asal dengan syarat imanan wahtisaba, niscaya Allah akan berikan ampunan buat dirinya. Bahkan insya Allah dia akan selamat dari jilatan api neraka, karena puasa adalah tameng dari api neraka. Man soma, dalam hadis lain, waman qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang soma, berpuasa, waman qoma, atau dia tarawih, dia qiyamul lail, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, imanan wahtisaba, dengan iman dan ikhlas, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadirin, persoalan puasa ini saya tekankan persoalan iman. Kalau iman sudah bicara, berat sekalipun puasa ini niscaya akan dilaluinya. Ada sebuah kisah tentang kedahsyatan iman, diriwayatkan oleh Zaid bin Urwah. Ada seorang penguasa Amirul Mukminin bernama Hajjaj bin Yusuf, hendak melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia ajak para menteri, para pengawalnya untuk mengawal dia ke Mekah, menuju Mekah.
Di tengah perjalanan, di dekat sumur oase sumber mata air, dia kemudian meminta istirahat. Para pengawal, kita istirahat di sini, kita minum bersama, kita makan di sini, di tengah tempat yang sejuk. Tetapi agar kita makan bersama penuh keberkahan, tolong cari orang-orang kampung di sekitar sini. Barangkali ada orang kampung yang bisa kita ajak makan bersama, kita dengarkan keluh kesah rakyat kita. Lalu dicarilah oleh para pengawal ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Sulit menemukan warga di sekitar situ, tapi dari kejauhan terlihat ada seorang Arabi, Badawi, orang kampung pedalaman yang tertidur begitu pulasnya di bawah sebuah pohon rindang. Dihampiri oleh pengawal tersebut, dengan kakinya dibangunkan orang yang tidur itu. Gom, bangun, kamu dipanggil oleh penguasa. Dipaksa dia dibawa ke Amirul Mukminin Hajjaj bin Yusuf. Sesampainya di hadapan penguasa, lalu dengan senyum Hajjaj bin Yusuf berkata, "Igsil yadak wa tataghoddahin." Cuci kedua tanganmu, hai orang Badawi, dan ayo kita makan bersama-sama. Tak dinyana apa jawab orang Badawi itu, orang kampung itu. Dia menjawab, "Innahu qad da'ani man huwa khairum minka fa'ajabtuhu." Maaf Tuan Raja, saya tidak bisa dan tidak mampu memenuhi undangan Tuan Raja karena saya sudah lebih dulu memenuhi undangan orang yang lebih baik daripada Tuan, lebih mulia daripada Tuan. Man huwa? Siapa dia yang lebih dulu mengajak dan mengundangmu? Allah Azza wa Jalla. Dengan tegas Badawi mengatakan, yang mengundangku adalah Allah. Dia mengundangku untuk berpuasa. Padahal puasa sunat, hadirin. Karena itu bulan mau hajian, bukan bulan Ramadan. Itu undangan Allah untuk umatnya berpuasa sunat. Lalu apa kata Amirul Mukminin? Fi hadha harrin syadid. Kau lakukan puasa, bagaimana mungkin di tengah terik matahari yang membakar dan menyengat? Apa jawab orang Badawi ini? Sumtu li yaumin hadha ashaddu harran min hadzal yaum. Ini boleh jadi motivasi kita. Dia bilang, maaf Tuan, saya lakukan puasa hari ini meskipun terik matahari membakar dan menyengat tenggorokan saya, untuk menyongsong hari yang lebih panas daripada hari ini, yakni di padang mahsyar. Ini bisa jadikan motivasi puasa kita. Padahal dia orang kampung, dia orang pedalaman, tetapi memiliki dasar yang kuat untuk melaksanakan undangan Allah. Tapi sang Amirul Mukminin tetap memaksa, iftar wasum ghodan. Sudahlah, lebih baik kamu berbuka. Bukankah masih ada hari esok? Sekarang kau buka, karena ini makanan lezat, makanan istana. Baru kau bisa berpuasa esok hari. Ini kan puasa sunat. Apa jawab orang Badawi itu? Indamin kalil bata ila ghad aftartuhu. Maaf Tuan, jika Tuan dapat menjamin umur saya sampai besok, oke, saya buka sekarang. Laisa dzalika ilaik. Bagaimana mungkin saya bisa menjamin umurmu? Itu kan urusan Allah. Dengan tegas Badawi itu berkata, kaifa taj'aluni ajilan bi ajilin fala tabta'u alaih. Bagaimana Tuhan bisa memaksa saya untuk berbuka hari ini, padahal Tuhan tidak bisa menjamin umur saya sampai besok? Itu tindakan yang tidak bijaksana.
Dia bukan lulusan SD, lulusan SMP, lulusan universitas, tapi kedahsyatan imannya yang mampu membuat dia bisa bicara seperti itu kepada penguasa. Itu tindakan yang tidak bijaksana. Kata Hajjaj bin Yusuf, bukan begitu. Ini makanan istana, tidak akan pernah kau temukan lagi kapanpun. Ini makanan lezat yang masak koki istana. Kata Badawi, wa ma indallahi ladzat. Maaf Tuan, yang bikin lezat itu bukan masakan yang dibuat oleh koki istana, tapi yang bikin lezat makanan adalah kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah kasih penyakit kepada kita, sekalipun itu makanan istana, yang masak koki istana, tidak enak niscaya dirasakan. Tapi kalau Allah beri kesehatan, apapun itu niscaya akan nikmat. Akhirnya Amirul Mukminin berkata, kafa, sudah cukup. Kamu susah diajak senang, selesai sampai sini, silahkan kau kembali ke tempat semula. Ini kisah tentang kedahsyatan iman seorang pedalaman. Dengan iman yang membara, dengan iman yang jadi motivatornya, dia tetap kuat mempertahankan undangan Allah berupa puasa. Tapi lagi-lagi kalau bukan iman yang bicara, sekalipun seorang direktur, sekalipun seorang manajer, dia naik pesawat, dia naik mobil Mercedes-Benz dengan AC penuh kesejukan, tetapi entoh karena imannya lemah, bisa saja dia mampir ke restoran. Tetapi dengan iman yang kuat, sekalipun kuli pasar, sekalipun tukang becak misalnya, pengangkut sampah misalnya, tetapi dengan keimanan yang membaja, dia akan pertahankan puasa mati-matian, imanan wahtisaba, demi iman dan demi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka imanlah yang harus kita tingkatkan di bulan ini dan jadikan itu sebagai motivator kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu indahu huwal ghafurur rahim.